Yuk, dalam nama Bapa dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami, umat wilayah Ignatius, dalam pertemuan Advent yang ketiga ini melalui Zoom online. Kiranya Kau sertai dan membimbing kami supaya pertemuan ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati pula pembicara kami, Pak Didik, yang akan membawakan tema pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Bapak, Putra, Kudus. Silakan Pak Dik. Ya, terima kasih Ibu. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu kembali sekarang dalam tema yang ketiga, yaitu bertetangga itu asik. Ini mungkin kalau saya coba refresh kembali, ada dua pesan atau dua tema yang telah kita pelajari. Yang pertama tentang bertoleransi, dan yang kedua adalah tentang siapakah sesamaku. Nah, ketika kita berarti kan siapakah sesamaku, berarti kita mengetahui bahwa ada di luar sana orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita dalam pertemuan kedua, yaitu orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan lain sebagainya. Dan kita belajar bahwa toleransi bisa menjembatani adanya keberagaman. Maka pada tema yang ketiga itu kita mau mencoba melihat, terutama belajar dari gereja perdana. Jadi kalau kita mau melihat seperti apakah sih sebetulnya gereja pada awal setelah Yesus wafat dan bangkit, bagaimana para murid itu mereka bersekutu satu dengan yang lain, dan apa yang akan mereka lakukan. Nah, sehingga ketika kita katakanlah hidup bergereja atau menggereja di tahun 2020 ini atau di abad yang modern ini, tentu saja kita tidak bisa lepas atau melupakan apa atau bagaimana gereja itu ketika dibangun pertama kali. Nanti kita belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47, diharapkan bahwa tradisi tersebut, spirit gereja, bagaimana gereja itu dibangun, itu kita bisa diteruskan kepada zaman yang modern ini gitu. Karena kalau tidak nanti esensi daripada gereja itu sendiri akan hilang, sehingga mungkin nanti orang hanya berkumpul, terus kemudian berdoa, pulang, ya sudah pulang, dan mereka hidup seperti biasa. Nah, nanti kita belajar coba seperti apa sih sebetulnya gereja perdana itu, dan apa yang kira-kira bisa kita lakukan yang sebetulnya mungkin kita tindak lanjuti atau kita teruskan, karena hal tersebut itu merupakan atau menggambarkan suatu tradisi bahwa yang kita akan pelajari bersama-sama itu sudah berumur 2000 tahun. Tidak pernah ada satu dalam tanda kutip institusi apapun di dunia ini yang memiliki umur lebih daripada gereja, yaitu 2000 tahun. Nah, mari saya coba bacakan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai dengan ayat 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jadi kita di sini bisa melihat ciri khas daripada gereja perdana yang harapkan juga merupakan ciri khas dari gereja Katolik, baik secara paroki ataupun gereja di lingkungan ataupun kita sendiri di keluarga. Kita diharapkan sebetulnya mengikuti apa yang telah para rasul lakukan. Di sini mereka itu ya para umat saat itu, yang pertama mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi pengajaran apostolik, yaitu bagaimana kalau ditanyakan apa sih sebenarnya pengajaran rasul-rasul, saat itu adalah mengajarkan bagaimana Yesus yang tadinya katakanlah dianggap tidak dianggap, lalu kemudian sampai disiksa, wafat, mati, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Maka mereka terus-menerus mewartakan hal tersebut, sama seperti juga dengan apa yang diwartakan oleh Rasul Paulus. Jadi yang mereka wartakan adalah tentang kebangkitan Kristus, adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus yang kemudian datang kepada dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan mereka juga bertekun dalam persekutuan, sama seperti yang kita lakukan. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Yaitu, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berarti Bapak Ibu tahu di sini adalah menggambarkan sakramen Ekaristi, yaitu sakramen ibadat sabda dan ibadat Ekaristi. Jadi berdoa, membaca kitab suci, dan juga memecah-mecah roti. Inilah yang sebetulnya merupakan asal muasal daripada kita, kenapa atau bagaimana gereja sekarang memiliki satu institusi Ekaristi, yaitu di mana kita bersama-sama berkumpul dan Tuhan hadir di sana dalam bentuk roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan kepada kita para umatnya, sehingga kita semua menjadi tubuh mistik Kristus. Lalu ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kita perhatikan saat itu bahwa para rasul banyak sekali memberikan mujizat dan tanda, bahkan bisa membangkitkan orang yang mati. Jadi saat itu memang orang itu mengatakan bahwa oke, Tuhan Yesus bisa melakukan banyak hal dan rasul-rasul juga ternyata bisa melanjutkannya. Maka Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa semua barang siapa menjadi muridku sebetulnya bisa melakukan banyak hal, bahkan melakukan banyak hal lebih banyak dan lebih besar lagi daripada apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Hal tersebut membuat semua orang menjadi takut di sini tuh gentar karena begitu banyak para rasul itu mengadakan banyak tanda-tanda dan banyak mujizat. Nah, sebetulnya pertanyaannya mungkin keempat ayat 43 itu seperti apa? Sebenarnya di lingkungan kita itu sendiri juga sering lah atau banyak terjadi. Misalnya di lingkungan tempat saya ada orang yang menikah cukup lama, kemudian belum diberikan anak. Ada dua, yang satu oke, kita doakan, setiap pertemuan lingkungan kita doakan, dan kemudian tiba-tiba istrinya mengandung. Dan kalau diteruskan itu istrinya mengandung, tapi saat itu istrinya sedang mengkonsumsi obat yang bisa membuat rahimnya itu kering, karena obat itu sebenarnya obat jerawat, saya lupa namanya apa. Tetapi terus mereka berdoa, sekarang anaknya sudah besar. Yang kedua juga punya anak yang pertama, kemudian anak kedua agak sulit karena sang istri memiliki gula. Lalu kita doakan bersama-sama, kemudian kita pergi kalau nggak salah ke Cirebon, terus mereka berdoa, pulang dari Cirebon, istrinya kemudian hamil dan mengandung dan kemudian memiliki anak. Padahal istrinya memiliki penyakit gula yang sebetulnya sangat berbahaya apabila mengandung dan sekarang anaknya sudah besar. Sebetulnya di dalam lingkungan kita
banyak mujizat tanda yang Tuhan telah berikan kepada kita para gereja, gerejanya itu ya. Jadi bukan hanya gereja di paroki, tapi even di gereja-gereja kecil, di keluarga, demikian juga di lingkungan-lingkungan kita. Sebetulnya ketika kita bisa atau mampu melakukan seperti ini, maka kita juga bisa membagikan kepada sesama, sehingga semakin banyak orang yang bisa percaya karena kesaksian yang kita lakukan dan juga karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua, para anggota keluarga. Nah, apa akibat daripada mujizat tersebut? Maka disebutkan di ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya, nah ini yang penting, tetap bersatu. Ya, jadi ini sangat challenging karena di tempat kami ataupun saya percaya di para lingkungan, kita ada katakanlah umat, let's say 50 kakak. Kenapa sih kita nggak bisa kumpul bareng-bareng? Kenapa sih kita nggak bisa kompak satu dengan yang lainnya? Pasti selalu ada, oh saya sekarang udah nggak aktif lagi ya. Oh sekarang saya jadi ini, tapi kamu harus dengerin saya punya ide dan lain sebagainya. Selalu ketika gereja itu ada dan bagaimana menjadikan kompak satu gereja atau satu lingkungan itu memang harus atau memerlukan doa dari kita semua. Dan supaya apa? Supaya kita tetap bersatu. Pertanyaannya kan bagaimana apabila salah satu dari anggota lingkungan kita yang dalam tanda kutip mutung, nggak mau aktif lagi, atau nggak bisa bekerja sama dengan yang lain. Itulah tugas kita. Entah kita sebagai ketua lingkungan, entah kita sebagai ketua wilayah, entah kita sebagai umat biasa, untuk mencari dan mengajaknya kembali. Memang kalau kita perhatikan kenapa kita harus ikutin ke pertemuan yang pertama, caranya bagaimana tetap bersatu, perlu toleransi. Kalau semuanya percis akan sama, tidak akan bisa ada satu keragaman. Kita justru ketika kita memiliki teman-teman kita, saudara-saudari kita yang berbeda, bersyukurlah kepada Tuhan, karena dalam keberagaman itulah Tuhan mengajarkan kita bisa bertoleransi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita sekarang di lingkungan masih ada orang yang mutung dan lain sebagainya, jangan ditinggalin. Karena sebenarnya tugas kita itu harus meninggalkan yang 99 dan mengajak yang satu itu kembali. Saya percaya Bapak Ibu juga percaya bahwa ketika kita si anak yang hilang itu atau domba yang hilang itu bisa bersatu dan kita bisa bareng-bareng, maka ada suatu sukacita, bahkan itu di dalam suatu lingkungan yang kecil. Kemudian apalagi setelah mereka bersatu, apalagi yang terjadi adalah kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi kalau kita perhatikan, kita sekarang itu kan kalau di dunia dari kisah 2 ini kan menawarkan bahwa dunia ini menawarkan satu piramida. Saya pernah ceritakan bahwa manusia itu perbedaannya itu bisa berjenjang dari kalangan yang memiliki ekonomi yang di atas sampai dengan yang di bawah. Justru di sini gereja perdana dan sekarang juga sebetulnya menjadi ciri khas salah satu dari Katolik, terutama oleh Santo Fransiskus dari Assisi, bahwa kita umat itu mau menjadi miskin karena Tuhan Yesus. Kita mau saling berbagi agar setiap saudara kita yang berkekurangan bisa dibantu oleh saudaranya yang memiliki harta atau materi yang berlebihan, sehingga disebutkan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini menunjukkan bahwa kenapa? Karena toh yang memiliki apapun adalah sebenarnya milik Tuhan. Dan ayat 45 disebutkan lagi sikap berikutnya lagi dari gereja perdana adalah dan selalu ada dari mereka. Selalu ada itu artinya
rata-rata tuh kejadian pasti. Ada orang yang mau, anggota gereja, yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini luar biasa. Inilah kalau menurut saya namanya sukacita. Ketika kita mau membagikan apa yang kita miliki, kita mau jual apa yang kita miliki. Gak usah jauh-jauh menjual aja, kita memberikan apa yang kita miliki. Kita buka lemari, cek baju kita di tempat kita. Ada nggak baju yang mungkin setahun udah nggak pakai lagi? Mungkin ada baju yang selama 6 bulan dari zaman COVID, kita kan nggak bisa kemana-mana, bajunya masih nongkrong di lemari. Sementara di luar sana mungkin orang masih menunggu nanti hari Natal saya mau pakai baju apa. Apa yang bisa kita berikan di sana? Kita bagikan kepada orang-orang ya yang sesuainya, bisa baju, bisa pakaian, bisa makanan, bisa sepatu, bisa celana, bisa apapun. Itu kita share ke teman-teman. Kalau nggak salah mungkin Bu Syulan ada terima video dari saya beberapa hari yang lalu di mana seorang anak yang pergi Thanksgiving ke rumah kakeknya tapi serba kekurangan, tapi anak itu kemudian marah-marah, terus imamahnya ngajarin dia bagaimana anak itu harus belajar bersyukur karena sebenarnya di luar sana tuh banyak orang yang sebetulnya harus kita bantu. Inilah sebetulnya ciri khas gereja, G dengan huruf besar. Itulah ciri nyata dari orang Kristen, bahwa mereka mau membagi-bagi, menjual hartanya. Kalau ditanyakan kan, apa sih yang melatar belakangi, kenapa sih Pak Dik-Dik, kenapa orang harus menjual harta miliknya dan bagi-bagi ke semua orang? Siapa sih yang ngajarin ini? Yang mengajarkan ini semua adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena Tuhan Yesus memberikan dirinya dan membagikan dirinya kepada kita semua agar setiap orang yang percaya dapat selamat. Berarti kan ini kita pengorbanan, sacrificing di sini itu merupakan bagian daripada ciri khas orang-orang Katolik, ciri khas orang-orang Kristen. Jadi bagi ada orang Kristen atau orang Katolik yang memang dalam tanda kutip itu pelit lah, dalam tanda kutip, yang terus menumpuk hartanya dan tidak mau membagi-bagikan, maka sebetulnya ini bertolak belakang dengan apa yang gereja perdana saat itu lakukan. Dan saya percaya juga bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita perhatikan dari bacaan-bacaan yang Tuhan Yesus ajarkan, ketemu orang kaya, Tuhan Yesus pasti kebanyakan itu mengajak orang kaya itu untuk menjual harta miliknya, lalu bagikan kepada orang miskin dan mengikuti Yesus. Karena setiap orang kaya yang terus memikirkan untuk menumpuk hartanya, yang menyebabkan orang tersebut memikirkan apa yang ada dalam hatinya itu adalah hartanya, maka Tuhan Yesus katakan, kalau malam itu engkau jiwamu ternyata kuambil, maka harta itu pun tidak akan dibawa ke dunia kematian, akan tertinggal di sini. Mau dikasih ke siapa? Jadi di sini sebenarnya bacaan ini sangat berkorelasi. Ketika manusia memang memiliki kelekatan dengan apa yang dimiliki, namanya udah harta miliknya. Berarti milik itu kan sebenarnya udah menunjukkan satu kelekatan. It belongs to me. Ini punya saya. Tapi bagaimana dari ini punya saya ini saya lepaskan supaya saya bisa bagi kepada yang lain. Supaya apa? Supaya ketika saya melepaskan ini, apa yang saya pegang, apa yang saya miliki itu hanya satu, yaitu Tuhan. Nah, ketika yang kita miliki itu Tuhan, kalau disebutkan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ataupun orang yang takut akan Allah adalah awal dari pengetahuan, maka saat itu kita akan melepaskan sesuatu yang fana. Kita melepaskan sesuatu yang tidak memiliki kekekalan dan mulai kita memegang atau mau melekat
kepada sesuatu dalam tanda kutip yang memiliki kekekalan, yaitu apa yang Tuhan berikan, janjikan kepada kita, yaitu keselamatan. Nah, sehingga pada saat kita membagi-bagikan semua orang, membagikan harta milik ke semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, akan disebutkan kan di sini kata-kata penting. Jadi bukan kasih jor-joran, kita pergi naik helikopter lalu di atas kita bagiin sawer uangnya. Enggak seperti itu. Kita lihat keperluannya apa, ya kita bagikan, artinya kita bantu dia agar keperluan daripada anggota gereja yang adalah saudara-saudara kita itu terpenuhi. Ciri berikutnya, dengan bertekun, berarti bertekun itu kan berarti pekerjaan itu dilakukan tidak sekali. Pekerjaan itu tidak dilakukan hanya di hari Natal atau di hari Minggu. Bertekun itu adalah menunjukkan sifat kerajinan daripada orang Kristen, orang Katolik. Dengan bertekun dan dengan sehati, berarti caranya ada harus tekun terus. Apa yang ditekuni nanti kita lihat, dan harus sehati. Sehati di antara kita para anggota gerejanya. Itu berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Berarti kita sebutkan kalau berkumpul tiap hari dalam bait Allah, kalau kita bacakan di sini, kita interpretasikan di zaman modern adalah yang di kalimat berikutnya, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi ekaristi saat itu mereka berkumpul, terus mereka datang ke rumahnya untuk makan bersama. Itu yang diberikan oleh roti-roti. Kemudian pergi lagi ke rumah yang lain, makan lagi, pergi ke tempat yang lain, makan lagi, gantian nanti masing-masing rumah. Itulah saat itu bagaimana gereja itu bersekutu dan dengan cara membagi-bagikan roti. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka melakukan itu secara bergiliran dan makan bersama, maka ada satu kegembiraan dan juga ada sesuatu yang tulus hati. Kalau ditanya kenapa bergiliran, karena dengan bergiliran seperti itu, masing-masing rumah itu akan didatangi oleh anggota gerejanya, seperti kayak kita sekarang pindah ke rumah sini, pindah ke rumah sana. Cuma kita mungkin tidak ada ekaristi, tetapi kita mungkin ada persekutuan doa, ataupun kita ada pertemuan doa rosario dan lain sebagainya. Tetapi supaya mereka juga di yang sang tuan rumah itu juga mau dengan tulus hati menerima anggota yang lainnya. Mau bersama-sama juga mereka ikut bergembira memuji Tuhan. Nah, hal ini menunjukkan juga bahwa ketika seseorang itu misalnya keadaan modern gitu, Bu boleh ya Bu ya nanti di tempat Ibu, aduh jangan, aduh rumah saya ABCD, aduh saya nggak ada pembantu, aduh apalah segala macam. Kelihatannya ketika kita mau mendatangi untuk mengucap syukur bersama, dari pihak tuan rumah dia ada masa di mana mereka itu kelihatannya terbebani. Nah, itu memang harus melalui satu proses. Oke, kalau enggak nanti pertama kali makanannya kita bawa dulu. Nanti ibu siapin tempat, lilin dulu. Nah, tetapi mereka itu diajar bagaimana manusia itu, kita sebagai orang-orang Kristen itu belajar untuk mau dengan tulus hati menyiapkan tempat untuk kita para anggota gereja berkumpul untuk memuji Tuhan. Nah, kayak tuliskan dengan tulus kita sambil memuji Allah. Jadi tujuannya supaya kita memuji Tuhan, bukan ngomongin orang lain dan lain sebagainya. Datang bersama-sama adalah untuk memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang anggota gereja tersebut. Jadi cirinya adalah jangan sampai anggota gereja rame terus membuat orang jadi susah, membuat jalanan jadi macet. Enggak, harus disukai sama semua orang. Berarti ada satu perilaku, ada satu teladan yang memang ingin diambil oleh diikuti oleh orang, sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ingat, setiap umat yang bertambah bukan karena kita jago, bukan karena kita ngajak-ngajak, bukan, karena Tuhan menambah jumlah mereka.
Makanya kita hanya bisa lakukan, ya kita terus. Makanya kata-kata bertekun itu jadi sangat penting, terutama kita bagi orang Katolik. Kita harus terus bertekun, karena dengan kita bertekun bersama, berbagi, dan lain sebagainya, berdoa, mengucap syukur, maka Tuhan akan menambahkan jumlah anggota gerejanya. Sampai kita punya 1,3, kalau dengan saudara kita yang Protestan, saya rasa hampir 2,2 miliar, 2,3 miliar penduduk di seluruh dunia kita. Tinggal tantangannya bagaimana kita meneruskan agar kerajaan sorga itu bisa di atas bumi seperti di dalam sorga, dan kerajaan sorga itu bisa nyata sehingga Allah lah yang meraja di bumi ini, bukan manusia yang membuat aturan sesuai dengan apa yang disukainya, dan bukan seperti apa yang Tuhan telah ajarkan melalui sabda-sabdanya. Tuhan Yesus memberkati, sehat semua buat kita. Amin. Silakan. Baik Pak Dik-Dik, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Sami-sami. Soalnya ini ada tinggal 6 menit lagi, soalnya 7 menit, saya nggak tahu kenapa, ntar saya setting lagi ya. Tapi tinggal 7 menit, silakan. 1 jam. Ya, cuma saya nggak tahu nih tiba-tiba dia, ntar saya cek ke Seno ya, kenapa yang kali ini, padahal ini saya pakai Satora juga. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ayo. Silakan yang mau bertanya, mari. Ayo yang mau bertanya atau yang mau sharing aja Pak Dik-Dik ya. Ya, yang mau sharing boleh dong. Mari gantian yuk, siapa yang mau sharing? Ayo gantian. Ini banyak nih malam ini, lumayan ya ibu-ibunya. Ada beberapa ibu. Saya sharing cepat aja. Mari, ayo. Ingat kan Bu, saya cerita bahwa Lukas 1 itu kan suka kasih beras kan Bu. Kita kan 2020 udah habis tuh kemarin. Jadi kita kemarin kumpulin dan kita bisa dapat 25 paket kali ini, termasuk dengan bapak-bapak yang ambil sampah. Mereka akan mendapatkan beras 20 kilogram dari 25 kakak umat dari Lukas 1. Puji Tuhan. Wah, amin. Puji Tuhan Pak ya. Ayo mari ibu-ibu sharing yuk. Yuk, siapa? Yuk Arlin, mari. Ada cerita apa Arlin? Sudah lama nggak dengar suaranya. Cerita apa aja Bu? Sebenarnya pengen nanya nih, soalnya kebetulan kan ada orang nih tetangga kita juga yang udah istilahnya mutung gitu dalam pelayanan. Nah itu gimana caranya tuh bawa dia kembali? Padahal kayaknya segala cara udah dilakukan deh. Udah pada minta maaf juga, sampai datang ke rumahnya juga. Tapi kayaknya masih mutung juga itu orang ya. Ya Pak Dik-Dik gimana tuh Pak? Nggak apa-apa, sebetulnya ketika dalam gereja selalu ada lah selek ya. Ya Paulus dengan Petrus pun kan ada ribut tentang masalah sunat dan tentang masalah orang Yunani dan orang Yahudi. Yang paling penting kita secara dewasa, seperti yang Bu Arlin katakan, kita telah melakukannya. Nah memang yang pelayanan ini memang yang agak hati-hati itu. Dan kita sering terjebak, saya juga pernah ada masa-masa seperti itu. Itu seringkali kita itu tidak melayani Tuhan tetapi melayani diri. Jadi ada sesuatu kehausan yang saya harus bisa terfulfill ya, terpenuhi, bukannya Tuhan. Jadi ketika kepuasan dalam tanda kutip itu tidak terpenuhi, apapun, bisa karena dengan tetangga atau dengan saudara atau dengan apapun, maka dia bisa mutung dalam tanda kutip. Nah ini yang mungkin sebetulnya kita sebagai saudara-saudara dalam Kristus ya
ya of course kita akan bercerita ibu atau bapak itu tidak boleh ini. Nggak apa-apa ya, kita doakan saja karena percaya dengan kita berdoa ya, makanya 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Nah konteksnya kan juga sama sebetulnya adalah ketika 1 orang berbuat salah terus kita kasih tahu. Nah hampir sama. Jadi sebetulnya asal kita udah sama-sama melayani dengan kerendahan hati, dan ini apa yang bisa dilakukan Bu Alin adalah ya we pray for her or for him. I think that's the is mungkin not now, mungkin 1 year, mungkin next year, but seperti pengkhotbah katakanlah semuanya indah pada waktunya. Kita harus percaya itu. Karena waktu itu nggak ada di Tuhan gitu, nggak ada. Tuhan itu limitless, nggak ada waktu. Jadi ya kita di dunia ini ya ketemu yang begitu sebetulnya is a good. So artinya memang Tuhan memberikan kepada kita untuk bertumbuh. Kalau saya begitu. Justru kalau yang tenang-tenang aja loh, kok anteng-anteng aja. Ini kan ada apa ya ini? Ya bersyukur juga, cuman kok ini kayaknya mulus-mulus aja nih. Ini kan juga. Nah itu yang mungkin bisa di-sharing. Silakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengalaman hidup kami bersama tetangga. Dalam pertemuan Advent ketiga ini, kami belajar menjadi pribadi yang menyenangkan bagi tetangga kami. Sehingga dalam hidup bertetangga, kami dapat saling menghargai perbedaan dan menciptakan keakraban yang menyenangkan di antara kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantara Yesus Kristus, Putramu dan Tuhan kami. Amin. Amin. Nah, Bapak Kudus. Amin. Thank you semua. Terima kasih. Maaf ya, nanti Jumat saya cek nanti ke Kaseno ya. Terima kasih Pak Didi. Makasih banyak. Oke, terima kasih Pak Didi. Ya, Bu Ali, Pak Johan, Amin. Bu ya, Siolan. Oke, bye-bye.